Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin walladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man ittaba'a al-huda. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dengan memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah melewati pertengahan Zulqa'dah. Masuk kita tanggal 17 Zulqa'dah malam hari ini. Dan kita seperti biasa setiap malam Sabtu kita meluangkan waktu untuk mengikuti majelis ilmu untuk mempelajari berbagai thaqafah Islam. Dan semoga saja ilmu yang kita peroleh ini mendatangkan barokah untuk kita, yakni ilmu tersebut kita amalkan dan juga kita sampaikan pada orang lain. Kemudian salawat dan salam senantiasa pula terkirimkan kepada pemimpin kita, kekasih kita, teladan kita, junjungan kita, sebaik-baik makhluk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan seputar salat berjamaah. Insyaallah malam ini kita akan bahas berkaitan dengan shaf, pengaturan shaf dalam salat berjamaah atau berkaitan dengan posisi imam dan makmum dalam salat berjamaah. Yang pertama, pada zaman Nabi SAW, Nabi itu waktu masih di Makkah 13 tahun. Nabi bersama sahabat sholatnya sembunyi-sembunyi. Sholatnya di dalam rumah, kadang-kala di lereng-lereng bukit. Dan pada saat itu belum ada perintah sholat lima waktu, kecuali setelah tahun ke-10 atau ke-11 kenabian. Setelah Isra Mi'raj, Nabi mengalami peristiwa Isra Mi'raj, barulah datang perintah sholat lima waktu kepada Nabi dan sahabat. Nah, pada saat itulah kaum muslimin mengerjakan sholat berjamaah rutin 5 kali sehari semalam. Kemudian setelah itu Allah memenangkan nabinya, memenangkan Islam. Kemudian Nabi pun hijrah ke Madinah. Masjid pertama yang Nabi dirikan di Madinah adalah Masjid Quba, lalu Masjid Nabawi. Nah, ketika Nabi mengerjakan sholat berjamaah di masjid di Madinah, disitulah Nabi SAW mempraktekkan bagaimana kaifiyat, tata cara pengaturan shaf. Jamaah rahimakumullah, yang pada intinya mayoritas ulama berpendapat bahwa pengaturan shaf itu berkaitan dengan perkara yang sunnah, bukan perkara wajib. Jadi andai pun kita tidak mengikuti praktek Nabi dalam pengaturan shaf, itu tidaklah membatalkan sholat. Hanya memang itu tidak itu berarti kita tidak mengerjakan yang afdholiyah, yang paling utama. Yang pertama, ketika sholatnya berjamaah. Nah, berjamaah itu berarti lebih dari satu orang makmumnya. Jadi sebagian ulama berpendapat disebut jamaah itu adalah lebih dari satu orang, berarti 2 orang. Ada pula yang mengatakan yang penting sudah berdua itu disebut jamaah. Ada pula yang mensyaratkan kalau jamaah khusus sholat Jumat harus 40 orang, dari Imam Syafi'i. Tapi intinya bahwasanya di sana ada imam, ada makmum, itu disebut berjamaah. Nah, dalam keadaan ketika jamaahnya itu banyak, ya jamaahnya itu banyak, laki perempuan,
ya, atau sesama lelaki saja atau perempuan saja, maka pada zaman Nabi, kata Aisyah, Nabi SAW mengatur di mana saf para pria itu ada di depan bersama Nabi dan saf para wanita ada di belakang bersama sesama wanita. Lalu Nabi SAW mengajarkan kharus sufuf an rajul, sebaik-baik saf ya bagi laki-laki adalah fil awal, yang paling awal. Wa kharus sufuf al mar'ah, dan sebaik-baik saf bagi para wanita, kata Nabi, adalah yang paling akhir, paling belakang. Ya, yang paling belakang. Kemudian pada zaman Nabi ada orang-orang munafik, ya ini orang-orang yang berpura-pura masuk Islam. Sebenarnya mereka tidak beriman. Nah, mereka ini orang-orang Arab yang berpura-pura masuk Islam, karena orang Arab itu harus memilih untuk menjadi Muslim atau menjadi ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi. Yahudi tidak mungkin, karena orang-orang Yahudi menolak orang yang bukan Yahudi, bukan bangsa Yahudi untuk masuk agama mereka. Sehingga pilihannya cuma dua, kalau nggak Islam, Nasrani, ya, Kristen. Orang-orang Arab tidak boleh beragama musyrik, tidak boleh beragama penyembah berhala seperti Hindu, Buddha, itu musyrikin semua itu. Agama orang-orang musyrik penyembah berhala. Sehingga pada saat itu di antara mereka ada yang berpura-pura masuk Islam, padahal mereka tidak beriman. Nah, itu dikisahkan dalam hadis-hadis yang sahih, dikisahkan oleh para ulama, bahwa pada zaman Nabi orang-orang munafik itu kalau datang sholat di masjid, mereka itu selalu mengincar saf paling belakang. Mengapa? Karena ada perempuan cantik yang sering sholat berjamaah di masjid. Pada zaman Nabi SAW, Nabi memisahkan kaum pria wanita, saf laki-laki di depan, saf perempuan di belakang. Namun Nabi tidak memerintahkan memasang kain pembatas seperti yang kita pakai sekarang. Kain hijab itu tidak ada. Para ulama kemudian bersepakat bahwa penggunaan kain hijab pembatas seperti ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena Nabi mencontohkan, Nabi tidak melakukan itu. Nabi hanya memisahkan saja. Sehingga para ulama menyimpulkan berarti yang penting terpisah saf laki dan perempuan itu sudah dianggap infisal, dan itu sudah dianggap sah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya dikecualikan untuk Masjidil Haram. Ya, untuk Masjidil Haram karena di sana ada tempat tawaf. Ya, di sana ada tempat tawaf, maka memang posisi jamaah perempuan itu pun di belakang dan jamaah laki-laki di depan. Namun ada kalanya ada situasi di mana saf perempuan itu sejajar dengan saf laki-laki. Apakah ini boleh? Lagi-lagi boleh, hanya kurang afdol. Karena afdolnya tetap saf perempuan itu di belakang dan saf laki-laki itu di depan. Cuma kan kalau di Masjidil Haram sangat wajar, mungkin bisa saja seperti itu terjadi. Misalnya ada orang lagi tawaf, perempuan juga lagi tawaf, tiba-tiba qomat, itu kan langsung berhenti tawaf, langsung bersolat. Di mana dia berhenti, di mana qomat itu terjadi, di situ dia berhenti tawaf, di situ dia sholat. Sehingga bisa jadi memang ada situasi di mana safnya itu tidak persis sebagaimana yang Nabi ajarkan, yaitu saf perempuan di belakang dan saf laki-laki di depan. Tapi untuk masjid lain kan tidak ada seperti itu. Terjadi tawaf hanya di Masjidil Haram saja, tidak ada tempat lain. Ya, sehingga tempat lain tentu lebih afdal untuk memisahkan kaum pria wanita, sebagaimana pada zaman Nabi, di mana kaum pria itu di depan, saf kaum wanita itu di belakang. Ya. Nah, karena itu jamaah rahmatullah, seperti saya ceritakan tadi, di zaman Nabi orang-orang munafik itu mereka sengaja datang sholat di belakang, mereka sengaja datang sholat berjamaah dan di saf paling belakang, karena pada saat mereka ruku, mereka mau mengintip perempuan cantik itu di sela-sela lututnya. Jadi mungkin kayak gini jamaah rahmatullah, sambil sholat itu sambil ngintip ya. Ya, di sela-sela lututnya ngintip ke belakang. Karena Nabi SAW melarang wanita termasuk kaum pria sholat dalam keadaan menutup wajah. Itu disebutkan dalam riwayat Tirmizi. Nabi melarang kami sholat, kata para sahabat, dalam keadaan menutup wajah. Sehingga di zaman Nabi para wanita pun ketika sholat, sebagaimana ketika ihram haji atau umrah, itu Nabi melarang menutup wajah. Ya. Melarang memakai niqab, sehingga perempuan-perempuan muslim itu kelihatan wajahnya ketika sholat. Dan pada zaman Nabi masjidnya tidak pakai kain pembatas seperti ini. Kalau kita noleh bisa kelihatan tuh wajah perempuan tuh. Nah, ada perempuan cantik yang sering sholat di masjid, maka orang-orang munafik itu sengaja sholat di saf paling belakang. Sehingga ketika pas ruku,
kata Nabi, mereka itu mengintip di sela-sela lututnya ke belakang. Nah, maka Nabi ajarkan sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, dan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling belakang. Sampai Nabi menyebutkan ya, dalam riwayat yang lain dalam kaitan dengan sholat Jumat, Nabi menjelaskan siapa yang datang sholat Jumat dan mengisi saf yang paling pertama, kata Nabi, maka dia seakan-akan berkurban seekor onta. Siapa yang datang sholat Jumat dan mengisi saf yang kedua, kata Nabi, maka dia seakan-akan berkurban sapi. Siapa yang datang sholat Jumat dan mengisi saf yang ketiga, kata Nabi, maka dia seakan-akan berkurban kambing. Nabi hanya mencontohkan 3 saf. Ya, tapi ada yang bilang mungkin saf keempat itu kurbannya ayam. Nah, kalau saf yang kelima mungkin telur ayam barangkali ya. Kalau yang keenam mungkin tahi ayam barangkali gitu. Jamaah atau kandang ayam ya. Gitu. Jadi jamaah jadi itu Nabi hanya menyebut sampai 3 saja. Saf yang paling depan itu, kata Nabi, seperti berkurban onta. Saf yang kedua seperti berkurban sapi, dan saf yang ketiga seperti berkurban kambing. Karena itu di zaman Nabi, kalau kaum muslimin datang ke masjid, bagi kaum pria, bagi kaum laki-laki, mereka begitu tiba di masjid, mereka langsung rame-rame mengisi saf paling depan. Ya, ini kebiasaannya agak berbeda sama kita ya. Kalau kita biasanya jamaah itu datang terpencar-pencar, ada yang di sono, ada yang di sini, ada yang terpencar-pencar. Ya, posisi yang paling enak bagi dia, nyaman bagi dia. Kalau di zaman Nabi tidak, begitu datang langsung isi saf paling depan sampai full. Bahkan Nabi katakan, andaikan kalian tahu keutamaan saf paling depan, sungguh kalian tentu akan berebut untuk mendapatkannya, kata Nabi. Jadi mengejar saf paling depan. Gitu. Sebagaimana juga mengejar takbiratul ihramnya imam. Itu juga sangat afdol. Ya, mendapati takbiratul ihramnya imam itu juga sangat afdol. Cuma memang situasi kita sekarang agak berbeda dengan di zaman Nabi ya. Meskipun itu menurut saya masih bisa kita siasati. Ya, kadang-kadang kita macam seperti saya ini ngisi kajian dari Maros, berangkat karena tadi siang saya khutbahnya di Semen Buswa Maros. Saya start tadi dari Maros ke sini jam 5. Ya, itu saya tiba di sini baru azan. Cuma saya harus ke toilet dulu, kemudian ganti kostum dulu gitu kan. Saya pakai jubah dulu, wudhu segala macam. Jadi pas masuk sini, ya sementara berjamaah dikerjakan. Saya tidak dapati takbiratul ihramnya imam. Meskipun saya masih dapati rakaat pertama. Nah, itu memang afdolnya kita mendapati takbiratul ihram imam, dan bahkan kata para ulama yang paling afdol itu diantara makmum adalah yang paling dekat dari imam. Makanya seperti yang saya jelaskan bulan lalu dalam penjelasan, para ulama menjelaskan bahwa orang yang berdiri persis di belakang imam sini nih, itu adalah daimul imam. Dia adalah pengganti imam. Kalau imamnya tiba-tiba batal sholatnya, seperti kejadian yang viral di Takalar ya, ada MTQ level tingkat provinsi di sana. Itu jurinya itu dokter siapa lagi nih? Dokter Mujahid siapa itu beliau? Nah, itu beliau meninggal ketika jadi imam sholat subuh, beliau meninggal. Nah, itu mestinya ketika beliau meninggal itu beliau terjatuh, tuh yang pas di belakang imam itu, yang berdiri persis di belakang imam itu yang maju menggantikan beliau yang sudah terjatuh atau ya tergopoh. Apa mau digopoh ya, mau digotong ya. Tidak perlu bubar satu sholat subuh itu kan, waktu itu kalau nggak salah bubar ya, bubar tuh sholat subuhnya berjamaah bubar semua. Kemudian mungkin mereka ngangkat dulu Pak Kiai bawa ke rumah sakit, kemudian sisanya sebagian sholat berjamaah. Saya nggak tahu gimana waktu itu, tapi intinya seperti itu ya. Fikihnya para ulama mengajarkan bahwa yang terdekat dari imam itu yang paling afdol. Karena itu posisi makmum persis di belakang imam itu adalah naibul imam. Dia adalah pengganti imam ketika imamnya batal sholatnya atau rusak sholat. Kemudian yang terafdol setelah itu ya tentu di samping kiri kanannya. Jadi ini imam nih, maka tadi saya minta tolong ambil 3 gelas karena saya mau kasih praktek-praktek. Ini imam nih. Yang di sini nih yang paling afdol. Siapa lagi yang paling afdol setelahnya ya? Samping kiri kanannya ini paling afdol. Siapa lagi ya? Samping kirinya lagi. Semakin jauh dari imam semakin dekat dengan imam semakin afdol. Ukuran dekatnya mana? Ukuran dekatnya sop pertama. Saya dekat dari imam tapi saya sop kedua. Ini masih kalah afdol sama yang di ujung tapi dia sop pertama. Ya. Jadi level pertama ini yang paling afdol. Nah, dan level pertama paling afdol ini yang terdekat dari imam itu yang paling afdol. Menyusul belakangnya terus. Itu kalau bagi jamaah lah laki-laki, jamaah pria. Adapun bagi jamaah perempuan, justru yang paling afdol itu saf yang paling belakang.
Maka di zaman Nabi, lagi-lagi ini beda sama kita sekarang. Di zaman Nabi, kalau ibu-ibu datang ke masjid, langsung isi saf paling belakang, bukan rebutan di depan. Ya, biasa itu di sebagian masjid tertentu ya. Itu kalau mau lebaran, misalnya lebarannya dikerjakan dalam masjid, ya karena lagi musim hujan dan sebagainya. Itu katanya saya pernah dengar cerita itu. Itu ibu-ibu itu kalau ke masjid sholat subuh, dia sudah kapling itu tempatnya. Ini sajadahku nah, jam memang kambil ki. Dia kapling itu tempatnya itu ya. Dia nggak mau ketinggalan, dia mau rebutan di saf paling depan. Padahal justru ibu-ibu itu mestinya rebutan saf paling belakang. Gitu. Mestinya mereka rebutan saf bukan paling depan, tapi sekarang ibu-ibu kan justru ketika datang ke masjid, mereka isi full dulu depan. Baru di belakangnya lagi terus. Padahal di zaman Nabi para wanita itu kalau datang ke masjid, mereka langsung isi saf yang paling belakang, paling jauh dari Nabi, paling jauh dari imam. Itu bedanya. Kalau laki-laki semakin dekat imam semakin afdol. Tapi kalau perempuan semakin jauh dari imam semakin afdol. Itu semakin afdol. Nah itu dia. Maka di zaman Nabi itu para wanita itu sholatnya mereka merebutan di saf yang paling belakang. Isi dulu per belakang sampai full, baru depannya lagi diisi, baru depannya lagi, terus sampai semakin kan semakin ke depan. Nah jamaah rahimakumullah. Kemudian lalu bagaimana dengan saf anak-anak? Sebenarnya ulama tidak membahas saf anak-anak, tidak membahas itu. Mengapa? Karena ulama justru melarang anak-anak ke masjid. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan makruh anak-anak itu ke masjid yang umurnya di bawah 7 tahun, belum mumayyiz. Itu makruh. Ya, mengapa? Karena khawatir nanti mengganggu orang sholat. Ya, apalagi kalau masih umur 2 tahun, ya, umur 1 tahun, ya, bapaknya begini, dia juga begini. Saya pusing bapak, aku apa kon tuh? Dia kira main siul-siul sama bapaknya begini-begini. Padahal disuruh diam. Ya, karena itu kita tidak mendapati penjelasan spesifik tentang shaf, ya. Hanya ada ulama yang menjelaskan bahwasanya shaf anak-anak itu dipisahkan dari shaf orang dewasa. Sebenarnya kalau anak-anak itu sudah mumayyiz 7 tahun ke atas, ya, dan dia sudah khitan, maka tak masalah dia itu sholat bersama dengan kaum pria dewasa. Ya, mumayyiz 7 tahun ke atas ya, dan sudah khitan, tak ada masalah dia bersama dengan jamaah kaum pria dewasa. Saya khutbah Jumat awal bulan ini Mei itu di Jalan Menuruki, kompleks perumahan. Ya, situ banyak dosen perumahan itu. Kan nggak tahu itu mesinnya juga lantai 2. Anak-anak itu ditaruh di atas khutbah Jumat. Ya, dan tidak ada orang dewasa satupun di atas. Jadi sepanjang saya khutbah itu sampai sholat bahkan di atas itu masya Allah seperti kayak ada konser di atas, konser musik. Ribut sekali anak-anak itu. Ya, akhirnya setelah selesai sholat Jumat saya katakan pada pengurus itu di atas anak-anak suruh turun saja. Pencar dia di safnya orang-orang dewasa. Itu pencar. Karena kalau dia di atas sesama anak-anak, tidak ada pula orang dewasa di atas. Sudah waktunya kita party. Gitu kata mereka. Itu anak-anak itu padahal mereka itu sudah anak-anak SD kelas 5, kelas 6, bahkan ada yang SMP kelas 1, tapi begitulah ketemu sama anak-anak ya. Masih begitu. Jangankan anak SMP, anak SMA saja kadang-kadang sholat masih main-main. Ya, bahkan jangankan anak SMA katanya. Ya sudah pada bapak-bapak, tapi pas acara reuni sholat berjamaah, teman SMA-nya dulu reuni SMA ketemu pada bapak-bapak semua. Begitu pas sholat temannya jadi imam, di belakang ketawa. Temannya jadi imam. Dia ingat teman saya ini waktu SMP dulu, SMA dulu nakal kali, sekarang disuruh jadi imam. Kayak gitu-gitu. Ya bahkan saya kalau saya khutbah di Semen Bosowa itu ada masjidnya, ada 2, ada masjid besarnya, masjid kecilnya. Ya kalau di masjid kecilnya itu di belakang karyawan-karyawannya, saya tanya, ya bagaimana kalau khotibnya tidak datang? Kan di sana khotib perangkat imam. Kalau masjid kecilnya, kalau masjid besarnya ada khotib khusus, ada imam khusus disediakan. Dia bilang, Ustaz, ya kalau tidak khotib datang ya kita pilih mana yang bisa naik khutbah. Ya cuma kadang-kadang itu juga kurang bagus karena teman sendiri naik khutbah. Jadi begitu naik yang dibawa ketawa itu begitu kan, kurang konsentrasi nih khotib. Temannya sendiri, teman sama-sama kerja gitu kan. Sudah sering bercanda-canda, tiba-tiba jadi khotib di atas. Ya, apalagi kalau jadi imam ini kan. Kalau jadi imam. Nah itu jamaah rahmatullah, karena itu sebenarnya untuk shaf anak-anak ini boleh saja diatur sesama anak-anak di shaf yang paling belakang. Ya, tetapi kalau dia sudah mumayyiz ya 7 tahun ke atas dan sudah dikhitan, sebaiknya dia tidak disatukan bersama anak-anak supaya mereka tidak ribut. Ya, mereka berpencar bersama orang-orang dewasa, bergabung bersama orang dewasa. Gitu.
Nah, tapi kalau memang belum dikhitan ya, meskipun sudah di atas 7 tahun, sudah 10 tahun, sebaiknya memang tidak bergabung dengan kaum kaum pria dewasa. Kenapa? Karena mereka ini belum sah sholatnya, karena belum dikhitan. Gitu. Jadi tidak apa-apalah mereka bersama anak di belakang, tetapi mesti dipastikan bahwa ada juga itu yang polanya biasanya guru TPA-nya tuh. Guru TPA-nya 2-3 orang itu ikut bersama sholat di belakang sama anak santrinya itu supaya mereka tetap takut. Karena mereka lebih takut kepada gurunya daripada takut sama Allah. Mereka lebih takut sama guru TPA-nya daripada takut sama Allah. Gitu ya, tidak apa-apa. Gitu. Itu begitulah pengaturan shaf dalam sholat berjamaah. Bagaimana kalau imamnya sendiri laki-laki dan makmumnya perempuan semua, ya perempuan 10-20 orang, ya dalam keadaan seperti itu tetap mereka harus infisal, tetap mereka diperintahkan untuk terpisah, ya imamnya di depan sendirian, makmum perempuan di belakang semua, ya ada jarak terpisah, mereka infisal. Lalu bagaimana jika dalam sholat berjamaah makmum pria wanita itu ikhtilat, campur baur, ya gimana kalau seperti itu? Ya kadang-kadang ada kegiatan tertentu itu, saya kayak apa ya, di beberapa momen saya nggak tahu waktu 212 gimana acara 212 dulu 2 Desember reuninya, atau kadang-kadang ada acara-acara zikir akbar, kadang-kadang ada seperti itu situasi di lapangan, kadang ada bercampur. Itu bagaimana kalau mungkin faktor mungkin lagi becek atau gimana lapangannya sehingga akhirnya kadang-kadang bercampur. Para ulama mayoritas berpendapat bahwa itu tetap sah sholatnya, ya tetap sah sholatnya, hanya saja memang tadi dia kurang afdol karena afdolnya itu afdolnya adalah tetap dipisah antara laki dan perempuan, ya tetap dipisah antara laki dan perempuan, artinya tidak bercampur baur. Tapi kalau toh bercampur baur tetap sah sholatnya, sholat berjamaahnya sah, cuma kurang afdol, ya itu kurang afdol gitu. Dan artinya apa? Artinya kalaupun misalnya harus bercampur baur, ya bercampur baurnya itu bukan betul-betul bercampur baur. Ya, artinya seperti ini. Kan yang saya maksud bercampur baur itu kayak gini. Ini laki, sampingnya perempuan, sampingnya lagi laki. Ini bercampur baur betulan nih kalau kayak gini. Tapi mungkin betul-betul tetap masih dipisah juga. Misalnya gini, di sini laki-laki ini sepanjang ini kesana laki-laki semua. Di sini perempuan semua. Itu atau mungkin di sini laki-laki, depannya perempuan. Di belakangnya sini laki-laki. Itu mungkin ada situasi seperti itu, situasi tertentu. Itu sebisa mungkin tidak seperti itu, ya diupayakan sebisa mungkin tidak seperti itu, karena lagi-lagi meskipun mayoritas ulama mengatakan itu sah, namun memang afdolnya tidak seperti itu, mereka infisal, ya mereka terpisah. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, lalu bagaimana kalau jamaahnya atau makmumnya itu satu saja atau dua saja? Nah ini kita baca di dalam hadis berkaitan dengan pengaturan shafnya. Ya, misalnya disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mempraktekkan kemudian diceritakan oleh para sahabat dalam hadis yang sahih, ketika misalnya Nabi menjadi imam dan ada seorang yang sholat sendiri di belakang. Jadi dikisahkan dari Ibnu Abbas, dia menceritakan Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi, anaknya Abbas, ya Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan bittu inda khalati Maimunatu faqama Rasulullah SAW yusallu faqumtu an yasarihi faja'alani an yaminih. Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah, maka Rasulullah SAW didapatkan bangun hendak sholat, lalu aku pun jadi sholat tahajud, ya aku pun berdiri sebelah kirinya beliau, sehingga beliau menjadikan aku berada di sebelah kanannya. Jadi waktu itu Ibnu Abbas ini lihat Nabi sholat tahajud, ya waktu itu Ibnu Abbas ini bermalam di rumah Maimunah. Maimunah ini istri Nabi juga. Maimunah ini adalah iparnya Abbas, artinya saudaranya istrinya Abbas. Di antara lain dia adalah bibinya Ibnu Abbas karena dia bersaudara dengan ibunya. Jadi waktu itu nginap di situ. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi sekaligus tantenya menikah sama Nabi, Maimunah tuh. Nah, jadi waktu itu Ibnu Abbas sholat menjadi makmum di belakang Nabi dan dia ada di sebelah kiri Nabi. Ini Nabi sebelah kiri. Maka Nabi SAW kemudian menggeser Ibnu Abbas, digeser ke kanan. Dirasakan ada samping yang digeser. Itu disebut dalam hadis ini. Jadi Nabi menjadikan aku berada di sebelah kanannya, yang tadinya aku di sebelah kirinya. Itu. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah. Namun dan karena itu ada sebagian ulama berpendapat begini.
Tidak sah seorang makmum itu, tidak sah solatnya kalau dia sendiri dan dia berada di samping kiri imam, tidak sah. Itu. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Namun sebagian lain mengatakan bukan tidak sah, tetap sah. Cuma memang afdolnya itu di sebelah kanan. Kenapa? Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga. Ya, dia katakan qafa an yasari Nabi SAW, ya, falam tabtilu salatuh. Ya, kata Ibnu Abbas, ada seorang lelaki, ya, dia berdiri di samping kiri Nabi SAW yang sedang solat berjamaah, sedang solat. Maka kata Ibnu Abbas, dan itu tidak membatalkan solatnya. Ya, sehingga kalau ada orang yang menjadi sendiri, ya, jadi makmum di belakang seorang imam, sebelah kirinya si imam, dia sendiri, ini tidak membatalkan solat. Hanya memang afdolnya dia berada di sebelah kanannya imam, bukan di sebelah kiri. Ya. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi mengajarkan, jadi Nabi mempraktekkan itu bahwa posisi makmum itu di samping kiri. Nah, di samping kiri itu kayak gimana? Ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad mengatakan samping kiri, samping kanan, bukan samping kanan imam. Samping kanan itu di mana dimaksud samping kanan imam? Apakah sampingnya persis begini atau mundur sedikit? Kalau Imam Syafi'i mengatakan mundur sedikit. Kalau Imam Ahmad mengatakan pas sampingnya. Gitu. Jadi gimana ya? Dua-duanya boleh, ya. Bisa pas sampingnya, bisa mundur sedikit. Ya, intinya dibolehkan seperti itu, boleh, tidak masalah. Itu, dan ini tidak, perbedaan pendapat ulama ini tidak terlalu tajam masalah ini. Ya, boleh pas sampingnya, boleh juga mundur sedikit. Kalau dia pas sampingnya, maka sebenarnya dia tidak perlu memberi kode kepada si imam itu dia menyentuh bahunya. Dia cukup datang sampingnya, Allahu Akbar. Nah, ini makmum samping saya. Nah, kalau dia di belakang kan tidak kelihatan. Dan ada juga spion kan? Ada spion, ada orang belakang ini kan nggak ada spion tuh. Nah, itu kalau dia di belakang samping kanan, ya tentu dia harus ngasih kode supaya tahu bahwa ini ada makmum belakang saya. Jangan sampai dia sirkan baca suaranya sehingga dia ruku tidak apa nih bikin imamku depan ini, nah tidak ada suara-suara keluar. Silent gitu. Ternyata deh salam apa ini, saya masih sujud ini. Gitu, makanya dia harus jaharkan suaranya supaya kedengaran oleh si makmum. Ini posisinya ketika satu orang makmum. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau makmumnya dua orang? Ya, makmumnya dua orang. Nah, kalau makmumnya dua orang, atau sebelum masuk ke makmum dua orang, ini ada hadis yang lain dari Jabir yang dia menceritakan, qumtu an yasari Rasulullah SAW, fa akhadha bi yadi, ya فأدرني حتى أقام مني عن يمينه وجاء جابر بن صخر حتى قام عن يساره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. Aku berdiri di samping kiri Rasulullah SAW ketika sholat, kata Jabir, maka beliau pun mengambil tanganku, lalu beliau memutarku sehingga beliau menempatkan aku di sebelah kanannya. Kemudian datang Jabir bin Sakhar sehingga dia berdiri sebelah kiri Rasulullah SAW. Lalu beliau mengambil tangan kami, semua mendorong kami sampai beliau menempatkan kami berdiri di belakangnya. Nah, ini hadisnya mengisahkan tentang solat di mana makmumnya dua orang. Nah, ini awalnya Nabi solat ini Nabi nih. Jabir solat sampingnya kiri, maka Nabi ambil tangannya dia geser ke kanan. Setelah itu datang lagi satu orang. Ya, maka Nabi geser, ambil lagi tangannya dan orang ini didorong ke belakang sama ini dua orang. Posisinya kayak gini formasinya. Tadinya kan ini begini modelnya nih. Sahabat Nabi di sholat di belakang Nabi. Maka Nabi geser dan Nabi dorong ke belakang begini. Akhirnya mereka berada berdua di belakang seperti ini. Itu begitu ketika misalnya makmumnya dua orang, posisi makmum itu berada di belakang imam sejajar. Yang disebutkan oleh para ulama, imamnya yang maju ke depan atau makmumnya yang mundur ke belakang. Bisa salah satunya. Opsi dipilih. Imamnya yang maju ke depan atau makmumnya yang mundur ke belakang. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, lalu bagaimana kalau misalkan ada orang yang sholat, ya, dan dia sendiri di belakang, shafnya sudah full, sendiri di belakang. Nah, ini sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan tidak sah sholatnya, harus diulangi. Dia dianggap tafarruq, ya, dia dianggap berpisah dari jamaah. Ya, ini disebutkan riwayat Ahmad, dikisahkan, ya, ra'yu rajulan yusalli khalfa as-saffi fa waqafa hatta sarafa rajul fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbila salatak
fala salata li rajulin fardin khalfas saffi. Nabi SAW melihat seorang laki-laki sholat di belakang barisan, di belakang saf. Ini safnya sudah full, dia sholat di belakang. Maka Nabi berdiri sampai laki-laki itu selesai sholat. Lalu Nabi bersabda kepadanya, ulangilah sholatmu, karena engkau belum dianggap sholat bagi seorang yang sendiri yang berada di belakang saf. Jadi dia sendiri di belakang. Ini full safnya nih. Kata Nabi, ulangi sholatmu, karena engkau dianggap belum mengerjakan sholat. Kenapa? Artinya sholatnya tidak sah, karena dia sholat berjamaah tapi dia memisahkan dari jamaah. Nah, namun sebagian ulama kontemporer itu mengatakan bahwasanya ulama-ulama belakangan itu tidak masalah dia di belakang sendiri. Yang penting dia masih berada sama-sama di dalam masjid. Ya, bersama dalam masjid. Tapi kalau hadis ini jelas, Nabi menyuruh untuk mengulangi salatnya, sehingga pendapat yang rajih adalah tidak boleh makmum itu memisahkan diri dari jamaah, dari saf. Tidak boleh. Kalau dia sendiri di belakang, dia datang sendiri di belakang, maka dia hendaknya ya menarik salah satu jamaah untuk mundur ke belakang. Ya, menarik dengan mungkin memberi kode atau itu. Jadi tinggal milih yang paling kiri, sudut kiri atau sudut kanan itu untuk dikasih kode dan mundur. Masalahnya Ustaz, saya ini yang sebelah kiri saya asai deh belakang apa kok? Saya suruh dia mundur, dia malah balik ke belakang gitu. Padahal dikasih kode supaya dia mundur gitu kan. Atau yang sebelah kanan saya coba begitu juga. Kalau tetap seperti itu ya pilih kira-kira dari penampilannya ini makmum, mana nih ada jenggotnya dikit, nah kayaknya ini yang paham nih, ya kan? Ini kayaknya yang paham nih. Tapi kalau yang ini yang sini nomor 2, 3 baju kaos, ya, pakai celana jeans, jangan yang ini ya, mungkin dia kurang paham. Pilih yang paham. Ya, jadi saya pernah sekali waktu itu sholat asar ya, itu di kompleks perumahannya adik saya di Perintis 7. Itu saya bukan di pinggir, saya dekat dari imam, posisi saya berdiri. Tapi shopnya sudah full. Ada anak muda baru datang, dia ngasih kode ke saya paham, kayaknya dia butuh teman di belakang ini, karena dia sendirian. Maka saya mundur ke belakang. Otomatis ini kosong nih, ya, saya sudah tinggalkan ini kosong. Begitu datang makmum lain, ya, yang juga masbuk semua, datang, maka saya langsung maju lagi ke posisi saya tadi yang kosong itu. Ya, kebetulan waktu itu ada jamaah pengurus masjid dari masjid lain. Saya ngobrol, Ustaz kau ada di sini gitu kan sebelum sholat. Jadi begitu saya sholat saya jelaskan. Dan mungkin pikir, loh kenapa Ustaz ini mundur maju kok kayak sehari ini aja dia maju mundur. Kan saya bilang saya mundur tadi itu karena ada makmum yang baru datang masbuk dia. Dan dia butuh teman di belakang dia sendiri. Dan mungkin dia lihat, waduh kiri kanan ini kayak di kode ini ya tidak ada yang mundur. Ya, kalau dia nggak mundur kan, maka dia memilih mungkin mana yang kira-kira dari tampang-tampang ini bisa nih paham. Nah, mungkin dia pikir kayaknya saya nih kan, maka saya dikasih kode saya mundur. Sehingga ketika saya mundur itu, ini melobang di sini nih, paham? Karena saya tinggalkan posisi saya. Tapi tidak ada juga makmum yang bergeser, tidak ada yang bergeser. Ya, sampai kemudian ketika makmum lain, masbuk lain datang, menemani dia sholat di belakang, akhirnya saya punya kesempatan untuk maju kembali mengisi yang tadi sudah lobang itu. Nah, sehingga saya kembali ke posisi semula. Jadi saya jalan mundur, lalu saya jalan maju lagi. Seperti itu jamaah. Nah, begitu ketentuannya. Jadi tidak boleh ya memisahkan diri dari jamaah. Nah, sekarang menjadi perbedaan pendapat ulama juga. Bagaimana hukumnya sholat di teras? Contohnya di teras ya. Mungkin kalau malam-malam pertama tarawih, full Ustaz, sampai teras ini jamaah ini. Itu gimana? Ya, atau misalnya kalau di atas kan masih masuk masjid. Nah, ini sebagian ulama mengatakan tidak sah karena dianggap memisahkan. Pintu ini kan luar bukan masjid lagi, terpisah. Ya, terpisah. Kecuali ya dia mengatakan boleh saja dia di luar tapi buka pintunya. Itu ada yang menyebutkan seperti itu. Ya. Nah, ini berarti bergantung soal fakta masjid, yang mana disebut masjid. Kalau saya pribadi ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa masjid adalah seluruh area bangunan yang memang dibangun untuk didirikan sholat di sana, dikerjakan sholat di sana. Jadi teras sekalipun itu masih masuk kategori masjid. Karena dia dibangun untuk digunakan sebagai tempat sholat. Beda kalau jalanan ya, itu parkiran itu, gitu kan. Gitu kan memang salah satu diantara keutamaan Rasulullah Muhammad SAW kata Nabi adalah dijadikan bumi ini sebagai masjid bagi diriku dan bagi kaumku, semuanya. Sehingga bagi orang mukmin itu sholat di mana saja boleh, kecuali Nabi melarang di 2 tempat kita nggak boleh sholat. Satu di kuburan, yang kedua di dalam WC. 2 aja itu tempat nggak boleh kita sholat. Tapi di tempat manapun kita boleh sholat. Ya, kita boleh sholat tempat manapun kita boleh sholat. Di jalanan boleh sholat, di
Dulu kan sempat itu ada yang ngomong ya, itu sholat Jumat 212 di Monas nggak sah. Iya, nggak sah dari mana? Dari Hong Kong gitu kan. Jadi boleh sholat Jumatnya itu diadakan di Jalan 12 ya waktu itu ya. Itu sah gitu. Itu jadi jamaah rahmatullah, kalau saya pribadi ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya masjid adalah bangunan yang didirikan untuk digunakan sholat. Teras itu kan bagian dari masjid. Ya, teras itu bahkan pelataran masjid ya. Kalau ini kan bukan pelataran, ini sudah jalanan kalau depan ini. Kadang-kadang ada itu masjid yang ada pelatarannya kan, ada pekarangannya. Itu masih masuk kategori masjid. Itu karena memang itu didesain untuk apa namanya? Untuk tempat sholat memang. Kadang-kadang itu kalau lebaran ya. Kalau lebaran ada sebagian masjid itu jamaahnya dua, sebagian di dalam, sebagian di luar. Nah, itu tetap sah. Jamaah sekalian lihat praktek di Masjid Nabawi di Madinah. Seperti itu, pelataran dipakai, bahkan Masjidil Haram malah. Pelataran itu dipakai semua. Yang jelas masih bagian, meskipun kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram ini ada keistimewaan ya, kekhususan. Ya, apa itu? Sebagian ulama berpendapat pokoknya tanah haram di Makkah dan Madinah itu sudah masuk kategori Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Jadi bukan cuma bangunannya, semua tanahnya itu Madinah, tanah haram itu sudah disebut Masjid Nabawi. Sebagaimana semua tanahnya di Makkah, tanah haram itu semua sudah disebut sebagai Masjidil Haram. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba di hotel kita lihat ada orang di hotel dia sholat, dia ikuti Imam Sudais di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Jadi hotel, iman di masjid, dia ikut. Ya mungkin dia ikut pendapat yang menyatakan bahwasanya hotel pun selama dia ada di kota Makkah, dia ada di tanah haram, maka dia bagian dari Masjidil Haram. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Meskipun kalau saya pribadi, saya tidak ikut pendapat itu. Bagi saya pendapat yang paling kuat adalah yang disebut Masjidil Haram adalah bangunannya, baik itu berupa bangunan fisiknya ataupun pelatarannya. Itu disebut karena itu memang tempat untuk sholat. Kecuali WC-nya ya, itu yang nggak boleh. Karena kan Nabi melarang sholat di WC maupun di pekuburan. Tapi kalau sudah di luarnya kayak di hotel, itu tidak bisa disebut lagi sholat berjamaah ikut imam karena sudah berbeda tempat. Itu. Jamaah rahimakumullah. Atau kayak gini. Ada yang pernah tanya, Ustaz gimana itu sholat lebaran ya? Kadang kalau perumahan-perumahan itu di kota maupun mungkin di Maros itu kan masjid itu di sekelilingnya rumah kan. Lebaran dipakai full jamaah sampai ke pekarangan-pekarangan rumah. Bahkan ada yang sampai di dalam rumah. Kalau sudah dalam rumah itu nggak boleh karena sudah beda tempat. Makmumnya sholat di ruang tamu. Ada full sekali ini pekarangan full semua ini. Full semua ini pekarangan masjid sampai kita ini. Aduh, nggak ada tempat kecuali ya situ mau sholat pasang sajadah muka. Ada ini lebaran orang kan sholat id gitu, sholat id. Nah, hanya dia di dalam ruang tamu. Nah, itu tidak boleh kalau kenapa? Karena sudah berbeda tempat. Selama dia masih di pelataran masjid atau di pekarangan sekitar situ masih dianggap itu bagian dari masjid. Masih dianggap dia ikut berjamaah bersama imam. Nah, seperti itu jamaah. Kemudian berikutnya apa lagi ya? Nah, ini mungkin berkaitan dengan pengaturan shaf. Adapun berkaitan dengan merapatkan luruskan shaf, memang itu satu di antara perkara yang disunnahkan. Nabi setiap kali mau sholat, Nabi menyampaikan kepada sahabat, istaqimu wa'tadilu, ya, atau sawu sufufakum. Nabi perintahkan sahabat, luruskan rapatkan shafmu, ya. Karena kata Nabi, min tamamis shalah, itu bagian dari kesempurnaan dalam sholat. Bagaimana bentuk rapat shafnya di zaman Nabi? Itu bentuknya adalah tumit ketemu tumit. Ya kan Nabi mengajarkan kalau sholat, Nabi praktekkan kalau sholat itu posisi kaki Nabi dibuka selebar dengan bahu. Seperti ini ya. Ini bahunya gini, kakinya seperti ini juga. Jangan bahunya segini, kakinya begini. Itu Nabi bebas kan? Jadi dibuka sejajar bahu. Ya, bukan juga begini. Bahunya segini dia begini. Begini kayak gini. Bukan juga begini, tapi dia dibuka sejajar dengan bahu. Jadi kalau orangnya gemuk, orangnya sebenarnya saya terus ini orangnya itu agak gemuk, ya itu agak lebar. Tapi jangan juga apa namanya karena mau rapat shaf, maka kemana kaki ini ikut saya, jangan juga. Jangan sampai itu imamnya sudah ruku, ente masih urus masalah kaki gitu. Masih rebutan baku injak-injak sama makmum di belakang. Jadi kalau ada makmum tak mau rapatkan shaf, ya enggak usah dipaksa. Karena intinya kita membuka kaki itu selebar dengan bahu. Itu tugas imam yang menyuruh makmumnya. Bukan tugas kita untuk kasih apa gitu. Bukan tugas kita kasih apa. Tugasnya imam yang nyuruh. Nah, tugasnya imam. Kadang-kadang kan ada sebagian orang itu, ya kan, karena dia mau kasih rapat, ya dia injak kayak kita. Aduh. Kenapa kok itu di bawah? Oh, di bawah maaf ya. Itu enggak seperti itu juga. Jadi
itu satu. Yang kedua, memang Nabi sebutkan kalau sampai ada celah di saf kalian, kata Nabi SAW, maka syaitan itu akan masuk ke situ mengisi. Syaitan bisa masuk ke situ mengisi. Cuma memang seperti yang saya sering sampaikan, agak beda imam di masa kita sekarang dengan di zaman Nabi. Di zaman Nabi imamnya itu penguasa. Di zaman sahabat imamnya itu khalifah, dia pemimpin. Kalau dia nyuruh rakyatnya, dapatkan saf, apakah suruh gini? Gitu kan? Kalau kita kan sekarang beda. Imam al-markas lain, gubernurnya lain. Coba kalau gubernurnya itu seperti di zaman Nabi, dia adalah pemimpin dan dia adalah imam masjid, maka begitu gubernur mengatakan rapatkan saf, bapak yang bilang ini, ya tidak ada orang yang menolak, pasti akan rapat semua safnya, luruskan saf. Nah, itu yang diajarkan di dalam praktek sholat berjamaah, mengajarkan untuk merapatkan dan meluruskan saf. Demikian jamaah seputar pembahasan saf. Mungkin masih ada yang terlewatkan, nanti akan kita bisa bahas lagi. Sementara saya cukupkan. Saya persilakan yang bertanya seputar tema boleh, di luar tema juga boleh. Tafadhol, saya persilakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Oh iya. Iya. Jadi ada biksu yang mau merayakan Waisak di Candi Borobudur ya. Borobudur kan itu Buddha. Dan itu mampir di masjid, bahkan dilayani masuk masjid segala macam. Itu gimana dalam Islam? Memang ikhtilaf di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat ulama soal boleh tidaknya orang kafir masuk ke dalam masjid. Satu, sebagian mengatakan tidak boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban inna 'abiri sabil. Hai orang-orang mukmin, janganlah engkau mendatangi salat, mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai engkau tahu apa yang kau baca dalam salatmu. Dan jangan pula orang junub mendatangi masjid, ya, sampai kecuali sekedar lewat saja, berlalu saja, sampai dia mandi terlebih dahulu. Nah, jadi orang yang junub, haid, tidak suci, Allah larang, Nabi larang masuk berdiam di dalam masjid. Kalau lewat saja boleh, tapi masuk berdiam Allah larang. Itu yang pertama. Sehingga sebagian ulama mengatakan berarti orang kafir tidak boleh. Orang kafir tidak pernah mandi junub, nggak pernah mandi dari haid, mereka tidak suci. Ya, sehingga mereka masuk masjid tidak boleh. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Ya, boleh saja orang kafir masuk masjid, tetapi dengan seizin penguasa. Ya, siapa penguasanya? Kalau dalam Islam khalifah. Ya, khalifah. Di level di bawahnya gubernur, level bawahnya lagi amil. Itu. Apa dalilnya? Ya, di zaman Nabi. Di zaman Nabi kita baca dalam kitab-kitab sirah, dalam hadis disebutkan Nabi itu seringkali menerima utusan dari Romawi. Romawi itu agamanya apa? Nasrani. Ya, utusan orang Romawi itu datang membawa surat pada Nabi dan Nabi menyambutnya itu di dalam Masjid Nabawi. Cuma saya nggak tahu persis bagaimana di Masjid Nabawi itu. Jadi ada tiang khusus itu, tiang di Masjid Nabawi itu yang biasa dipakai Nabi itu sandar di situ dan menerima tamu-tamu dari negara lain, ya, yang membawa surat dan segala macam utusan. Kan dalam Islam kalau utusan itu tidak boleh dibunuh, ya, harus terjaga dia kehormatannya, darahnya, meskipun dia musuh, tidak boleh dia disakiti. Itu sudah kesepakatan konsensus orang Arab terdahulu, ya, suku-suku terdahulu sampai sekarang. Semua namanya utusan itu tidak boleh diapa-apakan, dia harus dijamin, dijaga. Ya, jadi waktu itu Nabi menerima orang-orang kafir utusan dari Romawi segala macam, dan itu di dalam masjid. Ya, kan kantornya Nabi masjid. Tapi nggak punya kantor, kantornya Masjid Nabawi, itu kantornya Nabi sebagai pemimpin. Ya, itu di dalam masjid. Sehingga sebagaimana berpendapat boleh saja orang kafir masuk masjid dengan catatan dapat izin dari khalifah. Sekarang tidak ada khalifah, ya kan? Sekarang tidak ada khalifah, kan gitu. Jadi harus dapat izin dari khalifah. Sekarang nggak ada khalifah, ya kalau gitu jangan diizinkan. Ini warga yang izinkan, tidak boleh diizinkan masuk. Itu tidak boleh. Saya nggak tahu itu di mana, apa masuk, apa di teras masuk ya? Fotonya teras ya, bukan di dalam ya. Ya kalau di teras ya seperti saya bilang tadi, sebagian ada yang mengatakan bahwa teras itu bukan masjid, itu luarnya. Tapi kalau menurut saya ngapain dibawa ke situ? Bawa aja ke warung makan kayak kemana kalau cuma mau dikasih makan, kan itu nggak salah dikasih makan ya kalau nggak salah. Sudah bawa aja ke warung makan, gitu. Jangan bawa ke situ. Itu kan bagaimanapun mereka lepas dari perbedaan pendapat ulama tadi ya. Kita lepas dari pembahasan fikih. Ya sebaiknya kalau karena istilah mau toleransi apa segala macam, sudah
Atau kasih aja nasi kotak suruh dia makan di mana kayak gitu kan, atau suruh bawa saya ke warung kalau memang mau seperti itu, udah gitu saja. Tidak perlu sampai dibawa ke masjid pula gitu kan, dan bahkan kayaknya seperti berdoa mereka itu apa itu? Ya berdoa ya. Omnya Santi dicari ya. Siapa? Omnya Susi, omnya Santi. Kamu kan omnya Santi di sini, omnya Tini sama omnya kan gitu kan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita cukupkan di doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.